wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Permisi Mbak, apa boleh minta waktunya untuk diwawancara? Boleh Kak. Oke, perkenalkan saya dari mahasiswa UPN Veteran Jakarta akan mewawancari Mbak, siapa namanya? Saya Tasya. Nama saya Dudung Supriyatna, usianya di atas 5. Tapi masih muda ya. Kalau boleh tahu dengan siapa? Nama saya Yohana Febrida. Dengan ibu siapa? Dengan ibu Tuti. Surino, Grab. Dengan Bapak Surino. Menurut Mbak, apa itu nilai-nilai kejuangan? Mungkin ini ya nilai-nilai yang dimiliki oleh pahlawan gitu ya untuk mempertahankan Indonesia mungkin. Kalau berbicara tentang nilai kejuangan, menurut saya nilai kejuangan itu adalah nilai yang dimiliki oleh seseorang, baik itu perasaan yang muncul dari dirinya, yaitu membela, memelihara negaranya dari berbagai ancaman maupun gangguan. Nah, karena kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus membela negara kita dalam menjaga keutuhan dan nasionalisme yang ada. Menurut saya, hal tersebut adalah suatu hal atau usaha yang dilakukan atau diperbuat untuk sesuatu. Nilai-nilai kejuangan seperti apa yang dapat peran perempuan lakukan di zaman sekarang? Oh, banyak sekali. Misalnya kita lihat sekarang ini, ternyata di Indonesia banyak juga anak-anak yang tidak bisa membaca. Misalnya anak-anak jalanan tuh ya, kita lihat banyak mereka yang tidak memiliki orang tua ekonomi yang mampu, sehingga mereka tidak mempunyai uang atau untuk mengikuti mengenyam pendidikan. Nah, tadi seperti misalnya mahasiswi. Nah, ketika dia belajar di kampus, maka dalam rangka cintanya kepada negara ini, cinta terhadap kesetiakawanan nasional, ya, untuk memiliki jiwa kejuangan terhadap negara, tentunya ada cinta terhadap satu bangsanya, yaitu dengan cara apa? Misalnya mahasiswa, yaitu memberikan pendidikan, misalnya pendidikan mengajarkan mereka cara bagaimana untuk bisa membaca misalnya, atau misalnya sudah bisa membaca, mereka juga perlu matematika, misalnya diajarkan matematika misalnya. Kemudian juga misalnya kalau perlu juga diajarkan bahasa Inggris, perlu sekali bahasa Inggris. Nilai kejuangan yang dapat dilakukan perempuan mungkin dalam menciptakan generasi selanjutnya yang kita tahu ibu untuk mendidik seorang anak, jadi harus kuat dalam mungkin pendidikan, ilmu pengetahuan, moral dan lain-lain. Paling nggak menghindari penggunaan narkoba, pergaulan bebas, ya belajar rajin, menghormati orang tua dan orang-orang yang lebih tua. Menjadi pemimpin di suatu organisasi lingkungan sekitar. Oh, banyak. Kayak apa itu, Bu? Kayak aku aja sekarang mencari usaha. Ya. Nah, nilai-nilai kejuangan kan? Bantu suami. Yang ketiga, berikan satu contoh pahlawan perempuan yang menurut Ibu sangat berkesan dan berjasa dalam memberikan nilai kejuangan. Salah satu nih. Salah satu aja. Ya. Cut Mutia deh. Cut Mutia. Cut Mutia itu kalau nggak salah dia pahlawan dari Aceh ya? Ya, Aceh. Kalau nggak salah. Dia banyak banget inspirasi untuk perempuan. Banyak banget. Yang perlu kita dengar dan kita contoh sekarang. Mungkin secara umum yang kita tahu pahlawan perempuan itu R.A. Kartini ya. Namun di sisi lain ada Cut Nyak Dien ini dia semangat ikut dalam berpartisipasi melawan Belanda dan meningkatkan semangat para rakyat Aceh. Menurut saya yang paling berkesan untuk saya adalah R.A. Kartini karena sangat berguna untuk pendidikan manusia. Dulu kan para pahlawan sangat bekerja keras ya Mbak untuk memerdekakan Indonesia. Penting nggak sih buat kita menghargai jasa para pahlawan? Ya, tentu sangat penting, kalau tidak ya kita nggak bisa hidup seperti sekarang gitu kan, masih ketakutan dan segala macam. Penting karena pahlawan sudah berkorban macam-macam untuk memerdekakan Indonesia. Penting, jelas penting sekali karena berkat jasa-jasa pahlawan kita bisa merasakan kemerdekaan saat ini.
seberapa penting menurut Anda mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat? Seberapa penting karena Pancasila itu mengandung nilai-nilai moral dan juga di dalam ada norma-norma, maka oleh karena itu seluruh warga negara harus mengenal hal tersebut sehingga akan bisa memberi persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penting karena Pancasila merupakan hal yang bisa kita jadikan untuk pedoman hidup kita. Nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat itu sangat penting sekali karena dari nilai-nilai Pancasila ini bisa menciptakan kerukunan antara warga seperti kayak gotong royong dan menciptakan kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat. Oh, sangat penting. Kenapa? Karena di dalam nilai-nilai Pancasila tersebut terdapat nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu bangsa yang dapat menerima ya perbedaan. Itu salah satu nilainya. Ya, bangsa Indonesia itu dapat menerima perbedaan yang ada di masyarakat. Perbedaan dari suku bangsa, perbedaan dari agama atau keyakinan, perbedaan dari budaya. Nah, itu bangsa Indonesia dan itu kearifan lokal dari bangsa Indonesia yang sudah tertanam di dalam masyarakat Indonesia secara turun-temurun gitu loh. Nah, itu kan bagian dari nilai Pancasila. Nah, oleh sebab itulah Pancasila harus kita pertahankan. Sangat penting sekali ya, khususnya buat saya ya. Iya. Agar perlu dijawab Pak, agar ini agar tidak terjadi kerusuhan, kericuhan di antara negara kita. Selanjutnya, penting tidak bagi Anda untuk para generasi bangsa mengimplementasikan nilai kejuangan? Penting untuk mempertahankan nilai-nilai perjuangan yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan kita, nilai-nilai Pancasila, serta untuk mempertahankan budaya-budaya kita. Sangat penting juga untuk generasi bangsa. Tapi generasi muda seperti kalian, wah sangat penting. Nilai kejuangan itu kan ada pengorbanan, ya, mengorbankan diri untuk kepentingan yang lebih besar atau kepentingan masyarakat. Yang kedua, nilai kepedulian, ya kan? Peduli terhadap yang tertindas, peduli terhadap ketidakadilan, ya kan? Yang ketiga, semangat atau punya pengharapan akan masa depan bangsa kita yang lebih baik. Nah, itu harus diimplementasikan terhadap generasi muda kita, gitu, sehingga menghasilkan generasi muda yang mempunyai nilai-nilai kejuangan tadi, gitu loh, mempunyai nilai-nilai kejuangan tadi, sehingga bangsa kita tidak akan tertinggal terhadap bangsa-bangsa lain, bahkan akan lebih maju lagi terhadap bangsa-bangsa lain yang mungkin bangsa-bangsa lain akan mengabaikan atau meninggalkan nilai-nilai kejuangan tadi, gitu loh. Jadi generasi muda saat ini jangan hanya melihat dirinya sendiri, ya, keuntungannya sendiri untuk demi dirinya sendiri, ya, apalagi sudah dipengaruhi oleh nilai-nilai konsumerisme, materialisme, ya kan? Nah, itu harus dikesampingkan. Tapi yang harus ditonjolkan dan yang harus diimplementasikan adalah nilai-nilai kejuangan tadi, gitu loh. Sehingga kalau generasi muda, ya, secara pribadi dia mungkin sudah punya intelektualitas yang tinggi, pendidikan yang tinggi, bahkan mungkin secara ekonomi bisa lebih bagus ke depannya, tapi juga harus memegang nilai-nilai kejuangan yang tadi saya sebutkan di awal. Sehingga generasi muda kita akan lebih maju ke depan, bisa membawa Indonesia makin lebih maju lagi, ya, dan diperhitungkan di kancah internasional. Nilai yang harus dimiliki, yang harus dilakukan oleh generasi muda sekarang, pertama nilai nasionalisme itu penting. Yang kedua itu nilai kegigihan dan keuletan. Yang ketiga, menciptakan strategi bagaimana agar nantinya berhasil. Yang keempat, berjuang sampai pada titik penghabisan. Dan yang kelima, kesabaran dan keuletan.
mengetahui tentang judi online dan pendapat Anda bagaimana? Ya, saya mengetahui tentang judi online. Menurut saya, definisi dari judi online itu permainan yang menggunakan uang ya sebagai bahan taruhan. Saya tahu mengenai judi online, dan menurut saya judi online itu membuang-buang waktu, membuang-buang uang, tenaga, dan membuat kecanduan. Tahu, menurut aku itu perbuatan yang sangat merugikan diri sendiri. Saya tahu tentang judi online. Menurut pendapat saya, judi online ini salah satu perilaku tidak terpuji. Dan kita kan tahu ya, teknologi sekarang sudah sangat maju. Sayangnya pemanfaatan teknologi itu salah satunya tidak digunakan dengan baik, seperti bermain judi online gitu. Dan juga judi online memiliki banyak dampak negatif. Apakah menurut Mbak judi online ini bisa melunturkan semangat bela negara atau enggak? Menurut saya bisa ya, karena untuk bela negara ini kan salah satunya dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari kan. Dari sila pertama saja, ketuhanan yang Maha Esa, kalau ikut bermain judi online ini tidak mengamalkan itu, karena judi online ini dilarang oleh agama gitu. Dan juga ada tindak pidana untuk permainan judi online ini, jadi negara pun tidak mendukung gitu. Oke, baik. Apakah menurut Mbak judi online ini bisa melunturkan budaya atau enggak? Menurut saya bisa. Tadi kan judi online itu punya dampak negatif ya, seperti kecanduan, terus jadi tidak peduli dengan lingkungan gitu kan. Nah, salah satu budaya Indonesia kan tolong menolong, gotong royong gitu. Nah, kalau dia aja tidak peduli, dia tidak tahu lingkungan sekitar mungkin membutuhkan bantuan dia gitu. Oke, baik. Judi online ini sebenarnya sudah merusak budaya masyarakat di suatu bangsa. Kenapa? Karena dalam pertama suatu negara tidak membolehkan bahwa judi online ini ada ya, artinya dari negara juga tidak mensahkan mengingat kerusakan terhadap judi online tersebut. Yang kedua, agama juga melarang untuk melakukan judi online. Menurut pendapat saya, judi online itu adalah merusak nilai-nilai budaya bangsa kita yang terkenal kerja keras, yang terkenal gigih, ternyata hanya berjudi untuk mendapatkan seolah-olah ingin mendapatkan yang banyak dengan sekejap, tetapi itu tidak baik. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan mahasiswa untuk mengatasi judi online? Mengikuti Karang Taruna misalnya, kemudian memberikan penyuluhan apa sih sebenarnya judi online itu atau segala macam. Jadi mahasiswa itu tidak hanya dia belajar di kampus menimba ilmu, tapi juga bisa mengimplementasikan ilmunya dalam kehidupan bermasyarakat itu tadi. Tindakan mahasiswa untuk saat ini mengatasi judi online mungkin memberikan banyak kegiatan positif ya, terutama dalam pertemanan, mungkin lebih menjaga, membatasi diri, karena menurut saya dari lingkungan tertentu itu sangat mempengaruhi ya. Salah satunya nih dari unsur pribadi dia sendiri. Itu dari unsur sendiri aja, pribadi sendiri. Kalau memang dia nggak mau ikut-ikutan, otomatis nggak bakal ikut dalam kejadian di judi online. Mungkin di kalau di internet kayak buat slogan gitu disebar di sosial media, terus diedukasi, biasanya sih kayak gitu, diedukasi ke masyarakat itu. Soalnya kan rata-rata orang yang judi online itu masyarakat yang membutuhkan uang, kepepet. Jelaskan apa yang Anda ketahui mengenai kearifan lokal. Setahu saya itu sesuatu yang dimiliki sama Indonesia, kayak kebudayaannya, kayak gitu sih. Identitas atau kepribadian budaya sebuah negara. Kalau menurut saya, kearifan lokal itu adalah salah satu budaya masyarakat yang secara turun-menurun dari nenek moyangnya. Nah, yang tidak dapat dipisahkan karena itu udah dari dulu melekat. Nah, Kearifan lokal menurut saya adalah budaya di suatu wilayah yang dimana budayanya itu sudah ada secara lama, jadi turun-menurun. Apakah Anda mengetahui tentang perambatan hutan dan pendapat Anda bagaimana? Perambatan hutan menurut saya itu menguasai, menduduki sebuah kawasan tertentu ya di masyarakat itu sendiri. Setahu aku itu kayak membakar hutan gitu. Nah, menurut pendapat aku itu sesuatu perbuatan yang merugikan
seluruh rakyat Indonesia gitu. Salah satunya gundulan hutan ya, pembukaan hutan, terus saya juga kebakaran hutan tuh, ya kan? Banyak sih yang di Kalimantan kemarin tuh, ya itu aja. Pendapat saya terhadap penambahan hutan yang ilegal ini sangat merugikan ya. Kan dia memakai hutan gitu ya. Itu kan tempatnya binatang, hewan marga satwa gitu-gitu kan. Nah, dia aja menggunakan untuk kepentingan sendiri gitu. Jadi sangat tidak bagus. Menurut Anda nih, apa penyebab seseorang melakukan perambahan hutan? Karena mereka ingin membuat pemukiman yang banyak ya, jadi mereka mengambil hutan untuk wilayah kepentingannya sendiri. Menurut saya nih, di sini kita tuh dapat kita lihat dari berbagai faktor. Nah, contohnya itu faktor ekonomi nih, yang terbatas yang dimiliki oknum tersebut. Nah, selanjutnya itu adanya keterbatasan petugas yang masih lemah dan serta hukum juga di sini kan masih disebut lemah ya, bukan? Iya, gitu. Pengusaha-pengusaha yang mereka tidak memikirkan tentang ekosistem. Seseorang melakukan perambahan hutan tentu faktor ekonomi, dua bisa juga karena faktor sosial, dan yang ketiga bisa karena faktor politik. Karena ya demi kepentingan pribadi, demi komersial, penggunaan lahan gitu kan, untuk kepentingan dia sendiri gitu. Baik, terima kasih ya Mbak atas waktunya. Ya, sama-sama Kak. Pertanyaan sudah selesai. Terima kasih sudah mau diwawancara. Oh, terima kasih. Semangat. Baik, terima kasih Bapak Dudung atas waktunya. Kesimpulannya, ialah makna kejuangan dapat kita lihat dalam kuatnya persatuan dan kesatuan pahlawan untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan. Dengan kemajuan zaman, makna nasionalisme, patriotisme, dan persatuan menjadi semakin tidak signifikan, terutama di kalangan penerus bangsa. Hal ini terlihat dari sikap generasi penerus yang acuh tak acuh terhadap nasib bangsa, tidak memahami sejarah bangsanya sendiri, dan mulai melupakan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, untuk menjaga semangat dan nilai-nilai 45 sebagai penggerak untuk mencapai kemerdekaan dan menjamin persatuan dan kesatuan NKRI, kita sebagai generasi muda perlu mengamankan nilai-nilai untuk tidak melakukan korupsi, tidak mengorbankan orang lain, dan tidak menabur perpecahan demi kepentingan kelompok kita sendiri. Oke, sekian dari wawancara dari kami. Kita dapat simpulkan bahwa para masyarakat mengetahui apa itu bela negara dalam segala aspek. Para masyarakat sangat antusias menjawab di setiap pertanyaan yang diberikan. Semoga dengan adanya wawancara ini dapat bermanfaat untuk masyarakat luas. Jadi kesimpulan yang bisa kelompok kami simpulkan tentang materi perambahan hutan, banyak orang-orang yang sudah mengetahui apa itu perambahan hutan, dan perambahan hutan ini memang sangat merugikan bagi masyarakat setempat atau masyarakat sekitar ya, terutama ekosistem yang menjadi rusak dan bisa menyebabkan banjir, tanah longsor maupun bencana lainnya. Kemudian responden yang sudah kami wawancarai banyak berpendapat faktor-faktor seseorang melakukan perambahan hutan, yaitu dikarenakan faktor ekonomi, faktor politik, maupun faktor dari dalam diri sendiri. Jadi kesimpulan dari hasil wawancara kelompok kami adalah benar tindakan judi online bisa mengunturkan sikap bela negara dan mengunturkan budaya, karena hal tersebut melanggar peraturan negara dan juga bisa merusak generasi-generasi bangsa selanjutnya. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa harus bisa mengatasi hal tersebut untuk melakukan kegiatan yang positif demi menghindari kegiatan tercela seperti judi online tadi, dan juga harus bisa memilih pertemanan baik agar tidak tergoda untuk melakukan hal tersebut. Sekian dari kelompok kami, selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Salam budaya.